Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sartina. Berita Jakarta hari ini, 2 Juli 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kenaikan dana operasional Dasawisma dari Rp500.000 menjadi Rp750.000 per bulannya. Saat ini di DKI Jakarta terdapat 76.114 Dasawisma. Dengan kenaikan ini, anggaran Dasawisma yang sebelumnya 456 miliar menjadi 685 miliar per tahun. Informasi selanjutnya, kenaikan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB terjadi di beberapa wilayah Jakarta. Hal ini bukan karena adanya kenaikan PBB, namun disebabkan adanya kenaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Meskipun begitu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menggratiskan PBB untuk bangunan rumah dengan NJOP di bawah 2 miliar rupiah, serta apartemen di bawah 650 juta rupiah. Kemudian ada informasi untuk menjaga ekosistem lingkungan yang sehat dan bersih. Pemprov DKI Jakarta membangun sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD di Pulau Panggang. Nantinya warga Pulau Panggang bisa mengintegrasikan saluran limbah rumah tangganya ke 2 SPALD dengan kapasitas pengelolaan limbah 400 meter kubik per harinya. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat memangkas waktu pengurusan izin pembangunan termasuk koefisien lantai bangunan atau KLB maksimal hanya 28 hari. Kebijakan percepatan ini diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat rapat di kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Pramono yakin target waktu penyelesaian ini bisa tercapai berkat sistem yang sudah terbangun. Menurutnya langkah ini untuk meningkatkan daya saing Jakarta di kancah global. Kenapa 28 hari? Saya meyakini orang kita kalau dipacu pasti akan bisa. Karena saya merasa kalau itu bisa dilakukan, Jakarta pasti akan melompat sebagai kota global yang sekarang rankingnya 74 pasti akan melompat tinggi sekali. Karena apa? Karena memberikan kepastian orang untuk mengurus perizinan yang berkaitan dengan KLB, SLF, SP3L dan sebagainya. Tak hanya KLB, percepatan juga menyasar izin sertifikat layak fungsi atau SLF hingga surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SP3L. Pramono menilai kepastian perizinan ini akan memangkas hambatan birokrasi yang selama ini dianggap memberatkan pelaku usaha dan masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan peringatan keras kepada sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Ia menegaskan akan memanggil kepala dinas yang belum terhubung dengan sistem perizinan terpadu Jakarta jika tidak ada perubahan dalam 2 bulan ke depan. Sistem perizinan terpadu DKI Jakarta adalah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan berbagai jenis izin usaha, bangunan, dan kegiatan lainnya secara online satu pintu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, sistem ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin, meningkatkan transparansi dalam proses perizinan, dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Pentingnya integrasi ini membuat Pramono mengisyaratkan akan mengevaluasi komitmen para kepala dinas yang tidak bergerak cepat. Apakah seluruh dinas sudah terintegrasi? Ternyata baru 40 yang terintegrasi, artinya masih ada kurang lebih 12.
besok atau lusa segera kirim surat ke saya, nanti dinasnya saya panggil satu persatu, masih pengen jadi kepala dinas atau enggak begitu. Keterlambatan integrasi ini dianggap menjadi salah satu penyebab tersendatnya layanan perizinan di Jakarta. Meskipun demikian, Pramono menyatakan dinas-dinas utama telah terintegrasi dengan baik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Untuk warga Jakarta yang kehilangan akta kelahiran terbitan luar DKI Jakarta, kini tidak perlu mengurus ke daerah asalnya. Warga bisa mengajukan penerbitan kembali di DKI Jakarta apabila telah berdomisili dan memiliki KTP elektronik yang beralamat di Jakarta. Untuk lebih jelas, simak berikut informasinya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 3 Juli 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.